Kita akan membahas materi PKN bab 1 di kelas 7 ini. Nah, materi untuk bab 1 ini kita akan membahas bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, setelah sekian lama para pendiri negara telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara itu awalnya dimulai dari sidang BPUPKI. Pada saat itu Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam pidatonya mereka menginginkan untuk berdirinya sebuah negara, ya, seperti sebuah bangunan, maka diperlukan adanya pondasi. Negara pun ketika berdiri harus mempunyai pondasi. Nah, pondasinya itu yang akan kita buat pada saat sidang BPUPKI itu. Maka kemudian pidato dari Dr. Rajiman Widyodiningrat itu kemudian ditanggapi dengan usulan-usulan rumusan dasar negara yang akan disampaikan oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yang mengusulkan rumusan dasar negara itu adalah Muhammad Yamin. Dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 31 Mei tahun 1945 secara lisan, Muhammad Yamin menyampaikan usulan 5 dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Nah, inilah usulan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhyamin secara lisan dalam pidatonya. Nah, kemudian setelah menyampaikan secara lisan, Muhyamin juga menyampaikan secara tertulis. Nah, adapun rumusan secara tertulis yang disampaikan oleh Muhyamin itu yang pertama adalah ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di itu anak-anak usulan yang disampaikan oleh Muhyamin baik dalam pidatonya secara lisan maupun secara tertulis. Nah, kemudian selain Muhyamin itu ada Mr. Supomo yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Nah, apa yang disampaikan oleh Mr. Supomo anak-anak? Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Kemudian yang ketiga itu keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Nah, itu rumusan dasar negara dari Mr. Supomo yang disampaikan dalam sidang BPUPKI. Nah, kemudian masih ada tokoh yang lain, yaitu Insinyur Soekarno yang menyampaikan usulannya. Nah, Insinyur Soekarno itu menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Bagaimana rumusan oleh Insinyur Soekarno? Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah anak-anak rumusan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini, kemudian beliau memberi nama bahwa rumusan itu diberi nama Pancasila. Jadi pada tanggal 1 Juni itu, karena beliau ini memberi nama Pancasila, usulan dasar negara itu, maka sampai sekarang tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, inilah mengenai rumusan dari beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI mengenai dasar negara. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945,
Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini berhasil merumuskan preambul atau mukadimah atau yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta itu khususnya dalam alinea yang keempat, ya, alinea yang keempat itu ada rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila. Nah, rumusan Pancasila yang ada di alinea yang keempat sebelum direvisi yang disampaikan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta itu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penghulunya. Yang pertama, anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelum mukadimah, sebelum Piagam Jakarta itu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu, ya, ada usulan dari perwakilan Indonesia, khususnya yang mereka yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Mereka mengusulkan supaya sila yang pertama, ya, sila pertama itu diganti karena mayoritas penduduk Indonesia yang ada di wilayah timur itu beragama Kristen dan Katolik, supaya 7 kata di belakang ketuhanan itu diganti dengan kata yang lain. Nah, 7 kata itu apa? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, supaya kata-kata itu diganti. Akhirnya setelah melalui rapat, melalui musyawarah bersama, maka sila yang pertama itu kemudian direvisi sehingga 7 kata di belakang ketuhanan itu bunyinya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitu anak-anak mengenai rumusan Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia 9 yang tercantum di pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Nah, dengan demikian setelah disetujui itu, maka akhirnya Pancasila itu kemudian disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ya, dan kemudian itu tercantum di pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian anak-anak kaitannya dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dari sidang BPUPKI hingga ditetapkannya oleh PPKI dalam sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebelum saya akhiri, mungkin ada anak-anak yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Dan tolong nanti di rumah untuk diulangi lagi, untuk dibaca lagi, dan untuk dipelajari kembali. Demikian, terima kasih dan kami akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.